Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti kampas rem depan L300 atau cara mengatasi kampas rem depan agar tidak berbunyi ketika mengerem. Langsung saja kita lanjut ke video. Kita buka menggunakan kunci 21. Cara mengenali kampas rem depan habis itu biasanya saat kita rem, dia berbunyi kasar. Nah, itu bila berbunyi kasar itu bisa menandakan kampas rem sudah tipis, atau bisa juga karena faktor kotor. Untuk mobil L300 mungkin bisa diintip dari luar ya, yang bagian depan itu dari lubang-lubang itu. Apakah dia tipis atau kotor aja? Kalau seandainya hanya kotor itu bisa kita bersihkan aja, tidak perlu kita ganti. Tetapi kalau emang kampasnya udah tipis, itu baiknya kita ganti dengan kampas yang baru. Ini bautnya dua atas bawah, cukup kita buka yang bawah aja menggunakan sok 14. Kita lepas semua dan hafalin arah-arahnya. Ini piringannya udah kemakan ya, seharusnya ini harus dibubut ulang, diratain. Tapi ini kita akalin aja. Ini faktor bunyi bisa dari sini, piringannya kemakan. Ini kampas remnya kita akalin ya, kita kikis bagian pinggirnya supaya tidak menyentuh ke piringan yang sudah kemakan. Ini kita kikis dua-duanya. Bisa menggunakan gerenda bagi yang sudah biasa, atau untuk yang masih belajar atau anak magang ya, itu bisa pakai amplas aja yang kasar, diamplasin bagian pinggirnya supaya tidak lancip lagi. Kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah kita kikis bagian pinggirnya. Lalu kalau sudah kita ratain bagian tengahnya, bisa menggunakan amplas, bisa juga menggunakan permukaan lantai yang kasar. Kita haluskan, setelah itu kita cuci. Lanjut untuk bagian piringannya kita amplas aja bagian yang karat itu ya, bagian pinggir-pinggirnya. Ini bagiannya ada yang bagian luar dan ada juga yang bagian dalam, kita amplas juga dua-duanya. Ini untuk seng dudukan piringannya kita amplas juga, atau kalau nggak mau diamplas juga nggak masalah yang untuk seng ini. Nah, ini untuk pen kaliper, ini wajib ditambah grease atau gemuk supaya dia licin. Seandainya dia sampai macet, itu juga bisa memacetkan rem. Jadi wajib sekali dikasih pelicin. Untuk yang bagian atasnya, itu kita buka kleman selangnya dulu, biar dia pen kaliper yang atasnya bisa kebuka. Karena pen kaliper itu ada dua di setiap mobil.
Nah, ini pen kalipernya kita kasih juga yang bagian atasnya supaya licin dan mainnya lancar. Ini untuk sengnya di pinggir-pinggir itu kan ada batasan ya, itu kita lurusin. Itu gunanya agar seng tidak bersentuhan dengan piringan, lebih akurat di bagian posisinya. Kalau sudah, kita pasang lagi seperti ini. Yang atas juga kita pasang. Kalau sudah, lanjut kita ke pemasangan kampas remnya. Untuk yang bagian dalam itu ada tandanya ini, ada tanda ininya ya. Itu untuk tanda kalau kampas rem sudah tipis hampir ke besi. Nah, tanda itu akan terkikis terlebih dahulu. Jadi tidak sampai kampas terlalu habis dia sudah bunyi. Itu kita taruh di bagian dalam. Lanjut kita press terlebih dahulu piston remnya agar kita mengetahui apakah pistonnya macet atau tidak. Caranya seperti ini bisa, atau menggunakan cara lain. Kalau menggunakan cara lain itu menggunakan kampas rem. Tapi saya anjurkan kampas rem yang tidak terpakai lagi ya. Karena kalau yang masih terpakai nanti takutnya kampasnya rusak. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Ini hanya contoh seperti itu. Oke, kalau sudah kita tutup lagi. Lalu kita pasang bautnya. Lalu kita kencengin lagi. Bautnya kita cek semua atas bawah. Lalu kita pasang lagi kleman selangnya. Jangan sampai lupa karena nanti goyang kalau nggak dipasang. Oke, cara masangnya seperti itu, cukup mudah. Dan sebelum memasang ban kita periksa lagi seng-seng yang ada di pinggiran. Kalau sampai sengnya bengkok dan menyentuh piringan itu bisa berbunyi. Jadi kita lurusin terlebih dahulu. Kalau sudah dirasa lurus baru kita pasang ban mobilnya. Nah, kalau sudah selesai dan sudah dipasang, nanti mobilnya kita hidupin, lalu kita injek-injek remnya supaya piston yang kita press tadi dia keluar mendorong kampas rem. Kalau kita tidak injak-injak pedal rem terlebih dahulu, itu takutnya nanti orang yang pertama makainya kaget karena otomatis piston belum keluar sepenuhnya, jadi remnya belum berfungsi dengan normal. Maka dari itu kita injak-injak dulu remnya supaya dia berfungsi. Dan jangan lupa mengencangin ban mobil karena itu sangat berbahaya dan sangat fatal sekali. Kalian bisa ditempelin yang punya mobil nanti kalau sampai lupa ya. Bahaya. Oke, sekian dari saya, semoga video ini membantu. Salam mekanik.